Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ashfa' qalas la hajata li fi. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya hormati, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, inayah, hidayah. Kita masih diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki di bulan Rabiul Akhir. Di bulan Rabiul Akhir ini kita masih ramai di mana-mana mengadakan kegiatan Maulid sebagai bentuk rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad. Karena di dalamnya ada silaturahim, lalu juga ada pembahasan sirah nabawiyah, sejarahnya Nabi Muhammad. Begitupun tentunya ada Al-Quran dibaca, hadis Rasulullah disampaikan, maka tentunya itu banyak manfaat bagi kita ketika kita kumpul bersama-sama membahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 amalan yang menyebabkan seseorang itu tanda diridhoi oleh Allah. Makanya ini mudah-mudahan 3 poin ini kita dapat ya. Yang pertama, bagaimana kita senantiasa di saat melakukan kebaikan ada kesenangan. Jadi senang gitu. Ya, melakukan kebaikan tuh hobi, senang. Ya. Dinanti, diharapkan. Jadi pengen berlama-lama sholat, bahkan menunggu sholat. Ya, kayaknya kapan gitu kan waktu maghrib. Nah, udah siap-siap berkemas-kemas. Jam 5 itu menanti hadirnya waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang yang demikian itu termasuk tanda orang yang memperoleh ridho dari Allah. Berharap ingin membaca Al-Quran berlama-lama. Ya, jadi ada keinginan mau membaca Al-Quran, keinginan kita mau bersedekah, mau silaturahim, mau hadir di majelis ilmu, mau berzikir, ya, mau memberikan kemudahan, pertolongan kepada sesama, kepada orang lain. Jadi senang melakukan kebaikan itu ciri orang yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beda sebaliknya, kalau kita nih kayaknya males-males, di saat masuk waktu sholat kita nggak ada semangat, tidak ada kecintaan, keinginan, kemauan yang kuat, hanya sekedar menggugurkan saja. Nah, ini berarti perlu dipertanyakan, ada apa dalam keimanan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa saja itu, nggak ada ghirah, nggak ada semangat. Nah, maka yang demikian ini perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuek, selesai azan dikumandangkan, masjid di mana-mana sudah sepi, ya waktu maghrib juga begitu singkat tapi tidak dimanfaatkan. Nah, maghrib itu cepat Pak waktunya, tidak seperti zuhur, ya asar, isya, ya kan? Isya apalagi lama banget sampai menjelang subuh, ya antara jam 4 masih bisa, ya jam 4 lewat 15 subuh, ya masih ada. Pokoknya sebelum masuk waktu subuh masih ada waktu sholat isya, walaupun itu sebenarnya waktu untuk tahajud jam 3 jam 4. Cuman karena ya mungkin tadi ada suatu hal dalam perjalanan, masih ada kesempatan waktu untuk melakukan sholat isya. Jamaah rahimakumullah, subuh pun juga agak lumayan, tapi kalau maghrib ini cepat, maghrib itu cepat. Maka kalau sholat sudah mengundur-undur waktu, ya malas-malas membaca Al-Quran, punya uang, punya rezeki, nggak mau sodako, nggak mau berbagi, ini perlu dipertanyakan. Sementara kita pengen dapat ridho Allah, tapi amaliyah yang sebenarnya mencapai kedudukan orang tadi diridhoi oleh Allah, tidak ada kemauan untuk ke sana. Maka ini perlu dipertanyakan dan perlu secepatnya dirubah. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, tanda seorang itu dicintai oleh Allah adalah wa yarda bil qada, ridho atas apa yang ditetapkan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kadang-kala kita kan nggak tahu Pak, cerita kita ini kan nggak ada yang tahu. Kita sih pengennya mulus saja gitu kan cerita, ujug-ujug diuji sama Allah. Kadang-kala sakit kitanya, kita sehat, ada pasangan kita, kita sehat, pasangan kita sehat, anak sakit, keluarga kita sehat, ada kalanya orang tua, mertua, ya keluarga kita, ya, atau mungkin semua mulus berjalan, alhamdulillah sehat semua dari segi ekonomi, dari segi materi kekurangan, semua mulus. Ada juga kadang-kala diuji dari pergaulan persahabatan yang kadang-kala mohon maaf kurang sehat. Itu ujian juga semuanya. Jadi dalam hidup ini kudu siap menghadapi ujian. Dan ujian itu sebenarnya adalah pembelajaran dari Allah untuk mendewasakan kita Pak. Biar kita nih tahan banting gitu, nggak lemah, nggak mudah menyerah. Jadi ujian itu sebenarnya training dari Allah untuk kita lebih dewasa. Dan kembali lagi bahwa sesungguhnya semua itu dari Allah. Idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila terkena suatu ujian, ya maka kembalikan semua ini dari Allah dan kembalikan kepada Allah. Jadi kudu ridho apapun yang terjadi, dan setiap ujian itu pasti ya sesuai dengan kelasnya. Kalau TK ya soalnya TK, SD yang PG-nya pilihan gandanya, isiannya gitu kan, itu semuanya pasti sesuai dengan ya seusianya, selevelnya. Nggak mungkin kelas ya tingkatan SD soalnya SMP, nggak mungkin. Jadi tahu betul guru nih kemampuan muridnya. Sama juga Allah yang maha tahu kondisi kita nih, ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Kita sanggup kok Pak melalui semua ini, asal kitanya aja bekali dengan iman, dengan ilmu, dengan amal.
bisa menjawab karena punya ilmu tadi. Begitu. Jadi bekali ilmu supaya kita bisa menjawab pertanyaan soal-soal yang Allah hadirkan di dunia ini, semuanya akan bisa dilalui dengan baik. Jadi ridho dengan ketetapan Allah, maka itu adalah tanda orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, kayak kita punya pasangan, ridho, memang dari Allah pasangan kita ya ini. Begitu, jangan pernah kita ngayal yang kesono-sono gitu ya. Kayaknya coba kalau sama si B mah nggak begini kali ya kita nasibnya. Belum tentu juga, belum tentu, bisa jadi lebih berat kita, ya kan ceritanya. Nah, jadi Allah hadirkan ini udah pas buat kita. Begitupun dikasih anak, sama semuanya. Ya dikasih anak, ya kondisinya seperti ini ya kita terima. Karena tidak ada yang sempurna. Begitupun dikasih ya cucu, ya dikasih sahabat, semuanya ini adalah ladang amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, tanda seorang itu dicintai oleh Allah adalah bagaimana dia orientasi hidup ini adalah ibtigo imardotillah, mencari ridhonya Allah, dan orientasinya adalah ya mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Karena kita ini akan berakhir. Cerita kita nih tinggal nanti ninggalin kenangan yang bagus. Bagaimana nanti kita nggak ada, istri kita merasa kehilangan. Itu kan, aduh ya Allah, suamiku yang setia, yang memotivasi dalam kesolehan saya nggak ada. Anak-anak kita juga merasa kehilangan karena figur seorang ayah yang benar-benar menjadi uswah, menjadi teladan yang memotivasi dalam kebaikan, dalam hasanah. Begitupun orang lain merasakan kehilangan kita. Nah, ini tanda juga husnul khotimah tuh Pak. Jadi kalau ada seseorang yang dikenang kebaikannya ya selama sekian tahun masih disebut namanya, luar biasa itu. Nah, kayak para mubalik gitu kan, yang YouTube-nya masih ada, nah, tapi beliau udah nggak ada. Kayak Abah Sekumpul, ya kan, Abah Anom, ya, terus lagi ya Abah Uci, begitupun Kiai Kiai Zainuddin MZ, ya, Ujai Habib Mundir, beliau nggak ada, tapi videonya selalu dilihat oleh banyak orang sehingga jariahnya terus ngalir Pak. Itulah yang namanya ilmu manfaat. Tapi hadirin, saya baca tuh ada juga dosa jariah. Ya. Jadi orang meninggal dunia, dia tuh dosanya Masya Allah bertumpuk di sana Pak. Ini orang yang membuka aurat hadirin. Sebanyak jutaan mata memandang auratnya wanita itu, apalagi masih keluarga seandainya kan, istri anak. Dipertontonkan itu banyak orang, sedunia lagi Pak. Kalau udah masuk itu kan, itu tanggung jawabnya, itu namanya dosa jariah yang mengalir terus keburukannya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Maka semasa hidup kita ini jamaah rahimakumullah, tebarkan hal-hal yang manfaat. Makanya dalam suatu keterangan ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa 84 itu, mayashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Siapa yang membantu untuk tercapainya hajat seseorang ya dalam kebaikan, maka ia mendapat bagian daripadanya. Jadi subhanallah, kalau kita menolong orang lain Pak, lalu ya orang itu bahagia, senang dibantu kita, ini subhanallah Allah akan ya memberikan kebaikan kepadanya sebagaimana ya tadi ya yang diniatkan orang tadi untuk saudaranya yang supaya dapat kemudahan, kelapangan, ya tidak mengalami ya lama bersedih-sedih, ya mengalami kesulitan. Jangan sampai hal itu terjadi pada saudara kita. Kita bantu aja. Makanya dalam suatu keterangan itu
kebahagiaan kita ini adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Baru disebut kita ini jadi orang yang bahagia tadi. Ketika tiadanya kita dikenang kebaikannya, ya jasa kebaikannya dikenang, itu adalah orang yang bahagia. Bahkan dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun. Untuk siapa? Orang yang memberikan kebahagiaan, berbagi kesenangan kepada orang lain. Jadi orang lain senang, kita ikut senang, Pak. Ini ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang lain satu, ya kan, ikhwan kita, saudara kita, dia mengalami kesenangan lalu kita ngalamin ketidaknyamanan, ini juga perlu koreksi lagi. Ada apa pada diri kita ini? Ini juga penghambat juga dalam ya doa kita. Ya ini yang disebut dalam Al-Quran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, minta sama Allah jangan sampai nih petunjuk Allah yang benar, yang lurus ini diambil oleh Allah karena penyakit-penyakit rohani yang tadi, yang tidak terasa terus ngikutin kita, nimbrung sama kita, biar kita ini malas dalam kebaikan. Ditanamkan itu penyakit-penyakit iri hati, dengki, sombong, ya, ria. Nah, ini hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita ini terhambat kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk yang rahimakumullah, menghambat juga datangnya rahmat dari Allah. Nah, sementara kita ini butuh rahmat hadir. Nah, butuh rahmat, butuh kasih sayang Allah. Ini termasuk, mohon maaf, kita ini kemarau panjang ini hadirin. Penyebabnya kalau dalam hadis itu kembali kepada kita. Kesalahan kita manusia dengan Allah. Bukan Allah nggak sayang, Allah punya sifat rahman, kasih, tapi dikasih. Apalagi ada makhluk yang namanya hayawan, tumbuhan, sama ciptaan Allah. Dalam satu riwayat, kalau Allah tidak melihat itu makhluk di sisi manusia itu ada tadi, ada hayawan, ada tumbuhan, kelakuan manusia yang kadang-kala lupa diri kepada Allah, Allah rasanya ingin memberikan teguran terus gitu kan kepada hamba tadi, supaya apa? La'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah. Tapi ketika Allah masih melihat banyak binatang yang melata, yang semuanya berzikir kepada Allah, semua berzikir, Pak. Ya, semua hayawan itu berzikir kepada Allah. Cacing-cacing berzikir kepada Allah. Ikan-ikan yang ada di laut berzikir kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan semua, daun selama masih basah itu tanaman berzikir kepada Allah. Itu yang membuat Allah terus mencurahkan rahmatnya. Tapi ketika tadi jamaah rahimakumullah melihat hambanya yang melampaui batas, maka Allah peringatkan dengan banyak peringatan-peringatan. Kalau di luar sana, jadi jamaah rahimakumullah, kita lihat itu kan, ada gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, ya sampai habis itu Pak harta bendanya, ke bawah air yang besar itu, ya mobil dibawa tuh kan, rumah-rumah habis. Orang kalau udah datang tuh yang namanya tadi ayat Allah Subhanahu wa taala, boro-boro mikirin rumah, Pak. Boro-boro mikirin tadi harta benda, sendiri ini bagaimana kondisinya, selamat apa tidak? Makanya jamaah rahimakumullah, ada ilustrasinya. Orang kalau sudah dalam kondisi kepepet, orang tenggelam, dikasih duit nih kan 1 miliar sama ban. Ya, saya yakin orang yang akalnya cerdas dia nyelamatin nyawanya milih ban, Pak, ketimbang 1 miliar. Daripada 1 miliar kalau ya kan mati, dia ambil bannya demi menyelamatkan apa? Nyawa bisa mengalahkan segalanya, Pak. Nah, mohon maaf, hanya orang yang tidak cerdas yang ketika dia memilih uang 1 miliar,
tapi setelah menerima uang dia mati, ya kan? Tapi orang yang akalnya cerdas, dia memilih duit bisa dicari, nyawa nggak ada ganti, gitu Pak. Makanya hifdin nafs, menjaga harga diri, menjaga nyawa kita ini wajib. Jadi ada keterangan begitu Pak, seandainya ada orang yang mengancam nyawa kita untuk menghabisi kita demi menyelamatkan harta benda. Kalau seandainya dia wafat, memperjuangkan harta bendanya, dia syahid. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, cuman kembali lagi ya, kita negara hukum, kadang kita nyelamati diri kita ya di proses hukum juga. Tapi kalau kita memang benar kondisinya, menang, ya kan, dengan tanda-tanda yang memang benar kita terancam nyawanya, menyelamatkan diri kita, nah, maka demi nyawa kita itu wajib mempertahankan, termasuk harta kita, ya, termasuk agama kita. Ini adalah wajib kita jaga, kita pelihara baik-baik. Jadi subhanallah, luar biasa, 70.000 malaikat Allah memohonkan ampun sama orang yang selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ini makanya kita mau berbuat baik Pak, nggak usah pilih-pilih. Makanya kata Bimbo kan begitu ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Gitu aja. Allah, jangan ditunda-tunda. Ada niat, ada kesempatan, lakukan kebaikan. Ya, termasuk nolong orang Pak. Kalau memang orang minta dibantu, ditolong sama kita, kita bisa tolong. Ini para sahabat begitu tuh Pak. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, ini seorang sahabat lagi lewat di kota Madinah. Di sudut kota itu ada seorang tua ibu dalam kondisi buta. Dilihatlah oleh seorang pemuda ini, maka dalam kondisi kesulitan dia, padahal butuh yang namanya makanan, minuman. Maka seorang pemuda tadi karena ada iman, memang bicara masalah berbagi kepada orang lain itu juga awalnya gerakan iman. Dengan iman itu mudah melakukan amal-amal kebaikan. Makanya kalimat sodaqah itu diantaranya kan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, membenarkan gitu kan, apa yang kita lakukan ini bakal ada balasan dari Allah, berarti kan keimanan. Makanya rahimakumullah, seorang pemuda tadi menghampirinya karena banyak orang-orang yang cuek, biasa aja gitu. Ini pemuda menghampirinya lalu memberikan sebagian rizkinya kepada seorang ibu tadi, ibu tua dalam kondisi buta. Kasih makanan, kasih minuman. Maka jemaah rahimakumullah, udah ngelihat puaslah seorang nenek tadi itu, menikmati rezeki yang wasilah seorang pemuda tadi. Dengan senangnya karena terima kasih, alhamdulillah saya sudah makan, sudah minum, sudah kenyang sekarang. Sudah tidak sakit lagi perut saya. Makasih wahai anak. Pulanglah anak muda tadi. Dengan harapan dalam hatinya, besok ini adalah kesempatan ladang amal saya buat diri saya. Wasilah daripada melihat seorang tadi, hakikatnya ini semua dari Allah. Maka besok saya temukan lagi. Ini untuk jadi rutinitas amal soleh saya, membantu nenek tadi. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ketika seorang pemuda ini mau datang ke sana, itu nenek udah memegang roti Pak. Udah makan roti, udah minum. Ini pemuda tadi aneh. Waduh, udah diluin orang. Siapa nih orangnya? Berarti besok saya lebih cepat lagi datang. Ya rahimakumullah, ketika besok paginya lebih cepat awal datang ke situ, udah megang roti lagi Pak, sama makanan, udah dikasih baju bagus. Berhari-hari setiap datang ke situ udah diduluin orang. Penasaran Pak. Akhirnya nih nginte sampai nggak tidur Pak. Jaga saya guru di sini. Siapa sebenarnya ini orangnya? Subhanallah, hadirin jamaah rahimakumullah.
ketika diinte nggak tidur Pak, ternyata sahabat Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah. Karena itulah murid ngikutin guru Pak. Rasulullah itu belum enak tidur sebelum sahabat, sebelum tetangganya pada tidur. Karena apa? Takut pada lapar. Itu Rasulullah Pak. Maka jemaah rahimakumullah, ketika diinte sahabat Abu Bakar yang sedang ngasih, didatengin. Waalaikumsalam. Ternyata ente gitu ya. Orang sahabat gitu kan. Masya Allah, saya pengen ngeduluin dapat rahmat Allah, surganya Allah, kebaikan dari Allah. Ternyata udah diduluin situ. Padahal saya yang pertama kali yang nemuin ini. Kata Abu Bakar, siapa yang ingin melakukan kebaikan lebih cepat, itulah yang terbaik. Jamaah rahimakumullah. Karena ya memang itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mengenal itu muslim, bahkan non muslim sekalipun. Mungkin kita pernah dengar ada seorang itu kan buta Yahudi yang dia di pasar kota Madinah, yang tiap hari jamaah rahimakumullah disuapin oleh Rasulullah. Disuapin Pak. Lagi disuapin itu sama Rasulullah dengan lembutnya. Masya Allah, malah diomel-omelin ya sama yang tukang yang tadi tuh si buta Yahudi tadi. Ini saya di sini nih paling gede banget nih yang namanya Muhammad nih. Ini orang-anak muda dakwain ngajakin orang supaya nyembah Tuhan dia. Ini padahal Rasulullah Pak yang nyuapin. Dibodoh-bodohin, dicela-cela. Kalau model kayak kita Pak, saya lepin ya, rotinya gitu kan. Lu belum tahu gua ini. Begitu Pak Rasulullah, malah lebih halus. Terus sampai habis makannya. Allahu Akbar. Padahal jelas-jelas di depan Rasulullah ngina Rasulullah, Rasul yang berbuat baik kepadanya. Jangan sampai orang tadi kelaparan. Singkat cerita, jamaah rahimakumullah, wafat Rasulullah. Allahu Akbar. Abu Bakar nanya sama putrinya kan Siti Aisyah, karena istri Rasulullah. Ya Aisyah putriku, ada nggak amalan yang Rasulullah rutinkan gitu diem-diem? Ada. Beliau bukan hanya para sahabat semua, ya seakidah. Orang Yahudi sekalipun di pasar sono ada ya orangnya buta, itu selalu disuapin sama Rasulullah tiap pagi. Ya udah kalau begitu saya ngikutin. Ya murahimakumullah, giliran ke sono Abu Bakar nyuapin hadirin. Suapan Abu Bakar beda sama Rasulullah. Kata orang yang buta sadar nih, romanya enggak, ini beda nih suapannya, gak enak banget ini. Ini siapa? Itu beda siapa sih? Oh, beda sama yang dulu yang sering nyuapin. Kalau mau tahu ini siapa sebenarnya sih gitu, bukan yang biasanya kan? Oh, Bapak yang biasa itu udah wafat. Siapa namanya? Itu Muhammad. Muhammad yang itu jadi Rasul, jadi Nabi. Itu yang setiap hari nyuapin saya, yang saya cela, yang saya hina, yang saya caci maki. Itu orangnya Muhammad. Betul, itu Muhammad. Sekarang udah nggak ada. Nangis hadirin si buta tadi. Aku salah sama Muhammad. Yang dia begitu sayang sama saya, perhatian sama saya, malah saya cela, saya hina. Subhanallah hadirin. Itu ketulusan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diikuti oleh para sahabat kebaikan itu. Diikutin para tabi'in, para ulama, para salihin kita. Ya, sebagai umatnya yang mendapatkan ilmu dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun kudu bisa melakukan semua itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Persilakan. Baik hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi kebahagiaan itu kalau kita melihat orang lain, ya kita bisa membahagiakan mereka. Itu kebahagiaan yang hakiki. Dan ciri orang yang akan dibahagiakan oleh Allah diantaranya
Satu, hindari memandang diri orang lain, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dari segi kelebihan. Kecuali boleh Pak, kita iri dua. Iri sama orang yang rajin sodako, sama orang yang punya ilmu. Kalau selebihnya nggak boleh. Iri sama orang kaya gitu kan. Kenapa saya miskin ya? Kalau jadi kayak dia kan enak banget hidupnya. Allah nggak adil banget, padahal sama kerjanya sama saya, umurnya lebih tua saya gitu ya. Jadi ngebanding-bandingin, dia lebih muda tapi ya kan lebih kaya dari saya, lebih sukses dari saya. Jadi ngebanding-bandingin itu bikin kita ini tidak senang hidupnya, capek Pak, capek. Tapi kalau kita ini jamaah rahimakumullah, boleh tadi dua tadi yang kita boleh cemburu, boleh iri sama orang yang rajin sedekah. Nah, kok dia enggak, ya kan? Kayaknya hidupnya dia sederhana, tidak punya kelebihan yang lebih. Tapi kenapa dia rajin berderma, berbagi kepada anak yatim, suka sedekah gitu kan? Dermawan dengan orang lain. Sebenarnya saya juga mampu, kenapa saya tidak bisa? Dan kalau kita bisa melakukan itu jemaah rahimakumullah, insya Allah ya, maka kalau kita sering berbagi akan dibagi sama Allah. Tidak ada ceritanya orang yang suka berbagi itu miskin. Jadi kalau mau memancing rezeki itu mudah akan datang ke kita, pancinglah dengan kita memberikan kemudahan-kemudahan ke orang lain, berbagi nikmat kepada orang lain, ya, meringankan kesulitan orang lain, maka kita pun tidak akan mengalami kesulitan. Itu rumusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam satu hadis itu kan, wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Jadi bakal ditolong sama Allah. Jadi yang pertama, kalau kita hidupnya pengen bahagia ini, nggak usah kita ya membanding-bandingkan diri kita ini dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah kenali potensi diri kita. Kita ini punya potensi dari Allah, punya kelebihan yang orang lain nggak punya kelebihan yang kita miliki. Tinggal kita asah aja kelebihan kita. Makanya kenapa kita nggak boleh melemahkan seseorang, hina seseorang, ya kan? Karena di sisi lain orang itu punya kekurangan, tapi ada kelebihan yang kita tidak punya kelebihan itu. Maka tugas kita saling menghargai, menghormati, saling melengkapi. Masing-masing punya tadi skillnya. Maka itulah yang membuat kita ini insya Allah hidupnya tidak ada cemburu sosial ke orang lain, tidak ada saling menjatuhkan. Karena punya skill masing-masing, kelebihan masing-masing. Dia bidang dia, itu kan ya, kita alhamdulillah support ke bidang dia. Ada kalau dalam organisasi gitu kan bidangnya ya ada sekretaris, ya memang bidangnya sekretaris. Nah kita yang bukan bidangnya nggak usah ikut campur, begitu. Jadi tahu kapasitas kita, skill kita. Kita ustadz ya udah, kita ustadz, jadilah ustadz yang benar-benar ya menyampaikan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang bendahara, seorang ya seksi dakwah, begitupun sebagai jamaah. Nah kalau semuanya tahu porsinya, tahu ya masing-masing kapasitasnya, aman. Nah inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya mencapai kebahagiaan, diantaranya tahu daripada kemampuan masing-masing diri kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa ya istiqomah ya di dalam hal-hal yang baik, yang kita bisa rasakan dari kebaikan itu kita dapat yang namanya ketenangan. Maka dibiasakan hal-hal yang baik itu, dan kita yang merasakan itu ya, seperti sholat berjamaah, seperti zikir, kita merasakan semua itu. Maka kalau ingin dapat kebahagiaan tadi, kesenangan tadi, lazimkan dawamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Serepot apapun, sesulit apapun,
ya setidak nyaman mungkin gitu kan, karena berat memang istiqomah berat, tapi harus diistiqomahkan, dibiasakan. Jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana kita senantiasa ya atur waktu, ya bagaimana kita bisa merasakan kenyamanan dari waktu yang kita isi dalam kebaikan itu, dan terus kita dawamkan. Yang sudah biasa bangun malam, sesakit apapun tidak begitu berat, lakukan. Justru itu obat buat kita. Emang kan kalau ngikutin kondisi ya kayaknya aduh berat banget sih. Tapi kesempatan kita untuk minta sama Allah di saat diuji dalam sakit itu, supaya cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, ya istiqomahkan itu kebaikan-kebaikan, karena itu kita bisa merasakan semua itu dalam kenyamanan. Di antaranya biasakan sholat berjamaah, jangan putus, kecuali mungkin kita ada tamu yang memang mendadak yang perlu kita hormati dulu, ya. Walaupun memang adabnya, kecuali tamu itu udah agak lamaan, Pak. Ya, tamunya agak lamaan. Waalaikumsalam gitu kan, 5:30 nih, udah ngobrol 15 menit, ada azan. Adabnya kita sahibul bait mengajak tamunya ke mushola untuk berjamaah. Begitu, itu adabnya. Jadi jangan sampai kita kalah sama tamu. Gitu kan, asik ngobrol kalau gitu, apalagi masalah bisnis. Udah tanggung udah lanjutin deh. Emang tanah yang di mana sih ramanya gitu kan. Ini masalah duniawi kita kalah nih. Nah, ini juga adab, perlu kita putus dulu, karena Allah lebih utama daripada tadi. Jadi mohon maaf kita potong dulu ya, karena udah ada azan. Bahkan disunahkan hadirin, kalau ada azan itu jangan bicara masalah dunia. Jawablah azan itu, karena di situ saat-saat yang terbaik munajat kepada Allah. Dan orang yang menjawab azan itu sama pahalanya dengan orang yang azan. Jadi kata Rasulullah, ada 3 nih, kalau tahu kita nih umatnya, akan dia mempercepat dan tidak akan ditinggal. Pertama, langkah ke tempat ibadah. Itu langkah yang istimewa itu, Pak. Kita datang ke sini, Masya Allah, itu amalan yang istimewa kalau kita tahu keutamaannya. Karena tidak ada langkah yang disukai sama Allah kecuali langkah untuk menuju ke rumah Allah. Kita aja mau didatengin orang gitu kan, mesti kita nih tamu ke sahibul bait, nggak mungkin nggak dihargai, nggak dihormatin, Pak. Kita datang gitu kan ke Pak RT, Waalaikumsalam Pak RT, gitu kan. Tapi tahu diri juga tadi, jangan saya datang pas azan, jangan diterima Ustaz. Ini Ustaz kurang adab. Ya Allahu Akbar, tamu pas azan duhur, Allahu Akbar, Waalaikumsalam Pak RT. Diintip Pak Ustaz, udah budak aja. Nggak usah, ini waktu zuhur, ada adabnya kita mau jadi tamu. Jangan waktu-waktu mau ibadah, waktu-waktu orang mau tidur, Pak, nggak boleh. Jadi ada adabnya, WA dulu kalau mau silaturahim. Waalaikumsalam, Pak Ade ada nggak di rumah? WA dulu, jangan ujuk-ujuk di sana, Pak. Waalaikum, Ustaznya baru datang, tidur nyenyak banget. Makanya saya pesan sama istri saya, maaf ya Mi, kalau Abi lagi tidur, baru tidur, udah biarin tamu, ntar kapan-kapan suruh datang lagi aja. Benar Pak, kenapa? Baru tidur bangun itu kan kurang nyaman. Makanya adabnya diantaranya, apalagi zaman sekarang zaman canggih, nggak salah kan? Waalaikum, Pak De, mohon maaf ada waktu nggak saya silaturahim. Itu diantaranya, mukodimahnya seperti itu, supaya tidak ada yang merasa terganggu dan tidak ada merasa kecewa. Kan kita nggak mau ngecewain gara-gara seperti itu. Di rumah disiapin kopi gitu. Kudu itu mah, kudu, jangan kagak. Lah kita mohon maaf, kita juga mau jadi tamu ngarep juga, Pak. Ngarep, iya. Jadi jamaah rahimakumullah, begitu. Jadi langkah yang terbaik yang disukai sama Allah, datang ke tempat ibadah, pasti akan dijamu sama Allah. Satu, langkahnya dapat kebaikan, penggugur dosa, diangkat derajat, doanya dikabul sama Allah, ya kan? Allah ridho sama dia, Allah ridho, Pak. Jadi tamu,
Dalam hadis qudsi, "Hai hambaku, kamu datang ke sini minta tolong apa? Minta supaya dimudahkan segala urusannya, dimudahin sama aku," kata Allah. "Minta rezeki dikasih sama aku." Begitu Pak. Jadi dapat jaminan kita nih orang ahli musola kudu senang. Satu, langkah ke musola, ya, ke tempat ibadah. Yang kedua adalah usahakan kalau memang belum ada muadzin musola, ayo rebutan jadi muadzin. Gitu. Yang penting rebutan ajan itu Pak. Jangan sampai mohon maaf udah sepi, orang udah pada ajan semuanya, saling andel-andelan. Biarin ada kom ini. Jangan, siapa aja ya, jangan sampai alisan nggak ada ajan. Gitu. Yang ketiga, saf yang ke depan. Yang terdepan di belakang imam persis. Kalau tahu pahalanya, dia pasti nyari saf yang ke depan. Jangan paling pojok sambil nyender. Emang yang paling enak di belakang, ada yang tahu Pak. Ini begitu. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang saya adalah kedaifan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan dalam kesolehan kita sampai akhir hayat kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.